Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Saputra, saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan jurusan Teknik Informatika. Saat ini sedang menjalani UTS atau ujian tengah semester dengan mata kuliah Internet of Things atau IoT di kelas IT 602 dengan dosen Bapak Muhammad Ihwani Saputra Skom Mkom. Baik, dari soal yang diberikan oleh Pak Ihwani, saya akan memilih sistem IoT yang akan saya buat, yaitu smart home ya, karena yang lebih simpel. Jadi langsung saja mungkin kepada paket tracernya ya, kita akan coba buat simulasinya. Nah ini tadi saya sudah coba membuat, tapi coba kita akan membuat lagi ya. Yang pertama kita akan pilih network device end devices, lalu kita akan pilih di sini. Oke, kita cari dulu network devices, lalu kita akan pilih home. Tadi ya kita pilih end devices, lalu kita pilih home. Home nanti kita coba cari lampu ya. Nah ini lampunya. Lalu kita pilih motion detection. Pilih motion detection. Lalu kita pilih switch yang paling simple. Switch yang paling simple. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi apa-apa. Saya di sini coba menggunakan switch PT ya. Switch PT. Oke. Lalu kita membutuhkan satu buah server untuk registration server dan remote server. Oke. Yang tadi kita geser dulu ya, yang sudah berhasil saya buat. Oke. Kita hubungkan menggunakan kabel Cooper straight through ya. Oke. Nah, oke, kita coba pilih dulu untuk modulnya, sepertinya belum ada untuk Ethernetnya. Kita coba konfigurasi terlebih dahulu, harusnya belum ada. Kita pilih untuk adapter ya. Nah, pas internetnya sudah ada. Oke, kita coba pilih kabel menggunakan kabel Cooper straight. Kita coba konekkan ke switch yang ada di sini, device Ethernet 0.1. Lalu untuk ini juga kita coba cari tahu dulu ya, apakah sudah ada interface atau belum. Jika memang belum, kita coba tambahkan terlebih dahulu. Kita bisa pilih advance, lalu di bagian physical, di bagian IO config, kita coba pilih network adapternya, lalu kita balik ke configuration. Nah, ini konfigurasinya sudah ada. Oke, di bagian ini sambil menunggu kita nanti sebelum menghubungkan, kita langsung coba berikan IP-nya aja deh untuk yang motion detection. IP address-nya 10.103 ya. Subnet mask-nya menggunakan 255 255 Yang lainnya dibiarkan aja, biarkan seperti biasa aja, nggak perlu ada konfigurasi apa lagi. Kita coba hubungkan Ethernet ini ke switch yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita berikan IP untuk yang lampunya ya. Lampunya kita berikan IP, lalu 0312. Untuk segmen ini kita samakan ya, karena networknya ini nanti akan saling terhubung. Oke. Kita sudah berikan IP-nya. Oke. Bagian Ethernet kita sudah lengkapi. Lalu tinggal yang server pun kita coba hubungkan ke switch. Yang server kita coba hubungkan ke switch juga ya. Oke. Server sudah kita hubungkan. Selanjutnya di bagian ini kita membutuhkan yang namanya registration server agar kita bisa melakukan condition tertentu agar smart home ini atau IoT ini bisa berjalan ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Semisalnya ketika nanti saya akan melakukan pergerakan yang melewati motion detector ini, maka kondisi lampu akan saya coba kondisikan mati. Tetapi
ketika nanti sudah tidak ada pergerakan, saya akan coba setup dengan kondisi bahwa ketika nanti tidak ada pergerakan, lampu ini akan otomatis mati. Jadi semuanya ini kita perlu lakukan di sini ya. Oke, kita sekarang beralih dulu ke apa namanya, server, bagian server, lalu kita ke bagian service. Kita perlu hidupkan yang namanya IoT services. Nah, di sini di bagian ini. Oke. Jangan lupa kita berikan IP address juga 10.103.101.255.255.255.0. Oke. Lalu pada bagian ini sudah cukup ya. Nanti kita coba masuk ke browsernya. Sebelumnya kita coba cek dulu, siapa tahu ada yang terlewat dari sisi konfigurasi di bagian lampunya ini ya. Apakah ada yang terlewat atau tidak, kita pastikan satu persatu bahwa semuanya berjalan. Oke, kita coba bikin di sisi server dulu ya. Kita coba setup dulu karena kita belum memiliki akun untuk registration servernya ya. Kita masuk ke browser, lalu pada bagian browser nanti kita akan masuk ke halaman services yang tadi sudah kita hidupkan, IoT ya, 103.100.1. Karena kita belum mempunyai akun, maka kita sebaiknya membuat dulu ya. Kita klik aja sign up now. Lalu di sini saya masukkan UTS IoT aja deh, IoT username-nya, password-nya IoT 123. Kita create. Oke, sudah berhasil. Oke, pada bagian ini kita sudah selesai setup. Lalu selanjutnya tinggal kita melakukan remote dari beberapa perangkat smart ini ya, smart home ini ya. Dimulai dari lampu, lalu motion detector agar bisa terhubung ke server yang ada di sini. Oke, pertama mungkin yang bagian lampu dulu ya. Bagian lampu kita perlu setup di bagian physical config, theme editor, programming, itu. Ada yang terlewat mungkin ya. Oke, di bagian konfigurasi ya, di bagian konfigurasi pada bagian IoT server ini kita bisa tentukan remote servernya. Nah, pada remote server yang dimaksud di sini adalah IP address daripada server registration server ini ya, yang tadi kita buat. Kita masukkan saja IP addressnya 10.103.100.1 untuk usernya tadi IoT, untuk passwordnya tadi IoT 123. Coba kita cek lagi ya, IoT 123 betul atau tidak ya. Coba kita cek. Oke, betul. Kita coba dulu deh. IoT 123 kita coba connect. Oke, sudah terhubung. Sudah terhubung ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini sudah ada namanya nih IoT ya. Nah, ini lampunya sudah aktif ya. Tinggal kita menghidupkan yang bagian motion detectornya. Pada motion detector pun sama, kita perlu melakukan konfigurasi di bagian remote server. Ini kita masukkan IP address yang sama, yaitu IP addressnya server remote yang ini ya, registration server. Kita masukkan IoT usernya, lalu IoT 123. Kita coba pilih connect, apakah akan terhubung. Oke, kalau tombolnya sudah berubah menjadi refresh, ini artinya sudah terhubung ke server. Jadi kita bisa pastikan di bagian server apakah kedua perangkat ini sudah terhubung ke server ini. Kita bisa cek di bagian web browser. Kita coba akses ke IP servernya itu sendiri. Kita masukkan IP servernya
username-nya, lalu password 123. Oke. Nah, ini sudah ini ya, sudah apa namanya? Terlihat ya. Ini kondisinya lampu ya. Oke, supaya tidak membingungkan kita coba rename nama perangkatnya ya. Oke, kita coba rename. Kita rubah lamp. Lalu ini kita rubah motion detect. Oke. Kita coba balik lagi ke bagian browser, apakah sudah bisa kita lihat perubahannya. IoT 123. Oke. Nah, ini perubahannya sudah ya. Oke, sekarang di sini saya ingin mengkondisikan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika ada pergerakan mouse atau apapun ya yang apa namanya melewati motion detector ini, kondisinya nanti lampu akan mengalami kondisi mati ya. Dan sebaliknya, ketika sudah tidak ada pergerakan, lampu yang sorry, ketika semuanya melewati motion detector ini, nanti lampu akan menyala otomatis. Lalu ketika tidak ada pergerakan, lampu ini akan mati otomatis juga ya. Sebelum kita melakukan konfigurasi condition, kita coba bisa cek juga di sini ya untuk kondisi statusnya. Kalau dim ini biasanya nyalanya redup. Nah, kalau ini kan off, kalau ini nyala. Oke, ini off. Kita kembalikan dulu statusnya ke off. Lalu di bagian condition kita bisa tambahkan, kita beri nama di sini kondisinya turn on lamp. Oke, di sini kita pilih kondisinya motion detected on is true, maka lampu status on ya. Kita coba kondisinya seperti ini dulu ya. Ini kondisi yang pertama ya. Jadi ketika motion detectednya is true ya kan, berarti kondisi lampu akan menyala. Oke, kita buktikan apakah benar. Untuk membuktikannya di paket reset ini kita membutuhkan tombol out ya untuk melewati motion detector ini ya. Nah, oke. Nah, ini kondisinya ya. Ini kondisi yang apa namanya sudah berjalan ya. Ketika si motion detector ini ada yang melintasi atau kita kursor mouse ini bergerak ke arah sini, lampunya akan otomatis menyala. Nah, kita tinggal buat satu kondisi lagi bahwa ketika tidak ada pergerakan, maka lampu ini otomatis mati. Oke, kita coba tambahkan yang berikutnya ya. Tambahkan lagi di sini turn off lamp. Di sini motion detection on is false, maka lampu status off. Oke, kita coba. Apakah ada pergerakan atau tidak? Nah, oke ya. Ketika tidak ada pergerakan yang melewati motion detector, lampunya akan mati otomatis. Oke, kita coba lintasi ya si motion detectornya ya. Nah, ini saya coba lintasi, kembali menyala ya. Oke, saya coba tidak ada pergerakan di dekat motion detector ini. Apakah kondisinya akan mati otomatis? Jika mati otomatis berarti smart home-nya sudah berjalan ya. Oke, baik. Mungkin itu saja video singkat dari saya terkait dengan pemaparan untuk IoT ini. Untuk IoT yang saya ambil ini adalah smart home, di mana saya melakukan otomasi lampu menggunakan motion detector, di mana ketika lampu ini motion detector ini dilintasi, lampu otomatis akan menyala, dan ketika tidak ada aktivitas, lampu ini akan mati secara otomatis. Semuanya dihandle oleh server IoT ini ya. Jadi di server IoT ini kita bisa melakukan banyak ya, bisa menggunakan
condition editor. Editor ini kita bisa by coding, bisa JavaScript atau Python biasanya. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.